Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Al-Mukarram Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum beserta seluruh pengurus pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Kepala Kanwil Bank Indonesia Jawa Timur, Kepala Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, serta peserta Rakernas dan Mukernas yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional Muslimat NU tahun 2020. Saya sungguh berbahagia pada hari ini dapat berada di antara para muslimat NU, baik dari jajaran pimpinan wilayah, pimpinan cabang muslimat seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran muslimat NU dari pusat, wilayah, cabang hingga ranting atas berbagai upaya luar biasa yang telah dilakukan sebagai bagian dari pencapaian misi organisasi untuk mewujudkan perempuan muslimat yang religius, solehah, sehat, mandiri, serta profesional di bidang pengabdiannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang memiliki tujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia melalui bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial. Sejak dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1946, kita ketahui Muslimat NU telah menyatu dalam denyut nadi pembangunan di Indonesia. Di usia yang sudah cukup matang ini, Muslimat NU telah banyak berbuat untuk kemajuan dan peningkatan kualitas perempuan di berbagai bidang. Dalam perjalanannya, Muslimat NU terus tumbuh dan berkembang sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan perempuan Islam terbesar. Dan saat ini, menurut laporan yang saya terima, memiliki anggota lebih dari 32 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan telah berperan aktif di bidang dakwah, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Saya juga sangat mengapresiasi peran muslimat dalam membantu pemerintah untuk turut menangani COVID-19, pandemi COVID-19. Muslimat NU juga aktif melaksanakan berbagai program kegiatan, termasuk memotivasi, mengedukasi, dan mendampingi masyarakat dalam menanggulangi COVID-19, serta mengkampanyekan adaptasi kehidupan baru dengan mengedepankan protokol kesehatan. Saya juga mengapresiasi karena Muslimat NU telah mampu mengembangkan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah. Dan dalam kaitan ini Muslimat NU telah berhasil mengembangkan 144 koperasi primer dan 9 pusat koperasi sebagai wujud komitmen Muslimat NU dalam membantu mengembangkan dan memajukan usaha anggotanya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang menyiapkan UMKM agar dapat meningkatkan perannya dalam kegiatan ekonomi. Pada saat inilah keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang mayoritas dikelola umat sangat besar. Pemerintah juga telah memperbanyak dan memperluas pendirian bank wakaf mikro. Adapun untuk lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi syariah, pemerintah juga akan berikan dukungan lebih besar untuk pengembangannya ke depan. Bank wakaf mikro akan melayani kalangan usaha kecil, sangat kecil,
yang membutuhkan modal di bawah 3 juta. Sedangkan kalangan usaha kecil di atas nilai 3 juta akan dilayani oleh BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS, dan Koperasi Syariah. Pemerintah juga akan melakukan intervensi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB yang ada dalam Kementerian Koperasi atau UKM, dan melalui kur syariah yang ada di bank-bank syariah, baik untuk usaha mikro, kecil, ataupun menengah. Saya mengharapkan Muslimat NU dapat memanfaatkan seluruh perangkat dan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan UMKM. Saya menilai dengan kekuatan, struktur, dan jaringan anggota yang menyebar di seluruh Indonesia, kehadiran Muslimat NU sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun dan memberdayakan umat. Para peserta yang berbahagia, sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama, Muslimat NU juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan ajaran Islam yang moderat, yang tawassut, dan mencegah berkembangnya ajaran radikal, ajaran yang ifrati, yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa. Dengan rekam jejak Muslimat NU dan kekuatan modal sosial yang dimilikinya, saya berharap Muslimat NU menjadi penangkal bagi setiap upaya memecah belah bangsa. Para ustazah hendaknya selalu menyampaikan narasi kerukunan yang menyejukkan bagi seluruh masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan catatan yang sangat penting sehubungan dengan kiprah Muslimat NU. Pemerintah memang membutuhkan mitra strategis dari organisasi-organisasi perempuan seperti Muslimat NU, mengingat jumlah perempuan dari penduduk Indonesia sangat besar. Peran organisasi perempuan seperti Muslimat NU ini diperlukan sebagai penggerak dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan Muslimat NU selama ini merupakan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya untuk kaum perempuan. Oleh karena itu, negara merasa berhutang budi kepada Muslimat NU atas upaya-upaya yang dilakukannya selama ini. Mengingat tugas yang diemban Muslimat NU demikian besar dan luas dalam membangun kesejahteraan masyarakat, maka Muslimat NU harus terus menguatkan kelembagaannya, jejaringnya, dan jajaran kepengurusannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya revitalisasi dan konsolidasi organisasi, serta melakukan penguatan terhadap seluruh perangkat Muslimat NU, termasuk penguatan sumber daya manusianya atau SDM-nya. Para peserta yang saya hormati, karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih merupakan ancaman, saya berharap Muslimat NU terus bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dan saya juga mendoakan agar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat melewati pandemi COVID-19 ini dan dapat kembali membangun Indonesia dengan lebih baik. Semoga rapat kerja nasional dan musyawarah kerja nasional ini dapat berjalan sukses dan dapat merumuskan berbagai langkah strategis dalam rangka revitalisasi perangkat Muslimat NU sesuai tema yang diusung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi rapat kerja nasional dan musyawarah kerja nasional Muslimat NU tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.